Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang definisi ekosistem. Definisi ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melekat, tali interaksi antara timbal balik, organisme, dan lingkungannya, sehingga akan energi menuju kepada struktur biotik tertentu, dan terjadi suatu siklus materi antara organisme. Matahari sebagai sumber dari segala energi yang ada. Pengertian ini didasarkan pada hipotesis, yaitu organisme khususnya mikroorganisme bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Manfaat mempelajari ekosistem. Dengan adanya ekosistem, kita bisa tahu lebih rinci tentang proses makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, kita bisa mengenal tentang keadaan lingkungan di sekitar kita. Komponen ekosistem. Berdasarkan sifatnya, komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi semua makhluk hidup di bumi seperti tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. Sebaliknya, faktor abiotik meliputi faktor iklim seperti suhu, air, kelembaban, cahaya, dan angin, serta faktor edufik, yaitu sifat fisika, kimia, dan sifat biologi. Daur hidrologi. Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, karena tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Meski manusia dan makhluk hidup lainnya selalu menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tapi nyatanya jumlah air selalu tetap karena melalui proses yang disebut siklus hidrologi atau daur hidrologi. Siklus hidrologi adalah rangkaian tahapan-tahapan yang melalui air, atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi selalu sama, di mana menurut para ahli yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama. Total air yang ada di bumi yaitu 1,38 miliar km, dan volume airnya jumlahnya sama tetapi senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus hidrologi tersebut. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem air tawar, yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan memiliki kondisi air tawar. Konsentrasi garam-garam mineral sedikit, meliputi danau, sungai, rawa, dan lain-lain. Ada dua macam ekosistem air tawar, yaitu ekosistem air tawar lentik, ciri-cirinya air tidak berarus. Ekosistem air tawar lautik, ciri-cirinya memiliki air yang berarus. Yang kedua, ekosistem laut, meliputi zona literal, daerah tepian laut, zona laut dangkal, dan zona pelagit. Yang A, zona literal, berada di tepi laut pantai, menyediakan tempat bagi ikan, udang, dan kepiting untuk membesarkan anak-anaknya, biasanya dikelilingi oleh daratan yang membentuk bakau. Zona laut dangkal terbentuk oleh koloni rangka hewan Colelenterata, berperan sebagai tempat untuk mengembangbiakan ikan. Ekosistem yang mudah rusak oleh polusi, pencernaan, dan lain-lain. Zona pelagit merupakan wilayah laut terbuka terdiri dari dua wilayah kedalaman yang berada, yaitu zona fotik dan zona apot.
yaitu zona fotik dan zona afotik, lantai samudra. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.